Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini podcast Hasim NCB akan membahas terkait dengan proyek, yaitu proyek PUPR Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Kadis Asep Abdul Mukti, diduga melakukan pungli, korupsi, dan monopoli proyek. Asep Abdul Mukti sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu ditegaskan oleh beberapa kalangan yang ada di masyarakat Indramayu bahwa ada beberapa dokumen kontrak, yaitu terkait dengan harian, mingguan, dan bulanan bersama rekanan pengusaha luar kota yang ia pimpin, rekanan asal kota Kuningan, yaitu Haji Dadang, merupakan sebagai kontraktor. Dan menurut salah satu pengamat, yaitu Bapak Madropi, berharap APH agar segera turun tangan melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi pungutan liar. Apa yang saya paparkan tadi nanti akan dibahas oleh Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, yaitu Pak O Alambaka, dan alhamdulillah Pak O sudah hadir bersama kita untuk memberikan tanggapannya bagaimana menurut pandangan Pak O ketika Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Asep Abdul Mukti ketika melakukan banyak dugaan-dugaan, juga korupsi dan juga monopoli proyek terhadap kontraktor-kontraktor yang bermitra dengan PUPR tersebut. Mangga Pak O dipersilakan. Sebelumnya saya selamat datang dulu Pak O. Sebelumnya sehat ya Pak O ya. Alhamdulillah. Silakan Pak O, menurut PKSPD seperti apa? Ya, jadi begini, dalam pemerintahan yang jauh api dari panggang Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka apa yang tadi dimuat di dalam media Cakra Bangsa dan dibahas hari ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ada dugaan soal pungli, ada dugaan soal perselingkuhan, ada dugaan soal perkorupsian proyek, dan dugaan monopoli proyek. Itu akan terjadi kalau jauh dari tujuan pemerintahan yang bersih. Nah, kuncinya di mana? Bisa saja terjadi bahwa inisiatif itu korupsi atau permainan proyek itu berasal dari kepala dinas. Itu bisa terjadi. Tetapi bisa terjadi juga permainan itu harus dilakukan karena misalnya dari orang nomor satu di Indramayu, dari Bupati S1. Jadi menurut saya bahwa apa yang terjadi di PUPR sekarang itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada mata rantai. Apalagi misalnya sistem karir itu upeti, sistem kenyamanan jabatan itu harus ada setoran, ada upeti, kemudian proyek satu pintu juga disebut-sebut lebih buruk dari rezim sebelumnya, artinya biaya tinggi. Nah, ini tentu semua tergantung pada bupatinya. Kalau bupatinya waras, maka bisa meminimalisir persoalan penyimpan itu, termasuk juga misalnya apakah ada pungli, apakah ada monopoli proyek, dan lain-lain. Monopoli proyek akan terjadi kalau bupatinya jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya begini, Indramayu dulu slogannya ketika bupati ini jualan kampanye adalah Indramayu butuh pemimpin, bukan penguasa. Yang terjadi sekarang adalah bupati menjadi penguasa, bukan pemimpin. Nah, sehingga apa dampaknya? Dampaknya ya terjadi monopoli proyek. Setiap kali pemerintahan yang koruptif, maka akan terjadi monopoli proyek, itu sudah biasa. Itu persoalannya. Iya, iya. Dan konon juga katanya sampai mendapatkan
ada beberapa proyek sampai mendapatkan 32 proyek tuh menurut analisa PAO tuh apa standarnya seperti apa tuh Pak? Dan bagaimana seharusnya mekanismenya? Ya kalau Apakah diperbolehkan dengan adanya sampai 32 proyek atau yang lain tidak mendapatkan? ya kalau bagaimana? mekanismenya kan sudah jelas, ada regulasi di mana harus melalui lelang terbuka. Tetapi patut dicatat di Indramayu, baik itu lelang terbuka maupun tertutup, itu sebenarnya soal permainan, termasuk juga di Indonesia di tempat-tempat lain, itu yang menjadi masalah. Jadi bukan persoalan apakah kemudian LPS mengumumkan pemenang tender, itu hanya basa-basi. Pada prakteknya itu semua permainan. Tetapi kalau mau pemerintahan itu kemudian tidak koruptif, maka sebenarnya ada persyaratan-persyaratan apakah pengusaha kontraktor itu bisa mendapatkan proyek atau bisa menang tendernya. Itu kan ada kualifikasi tertentu, bisa ada penilaian soal apakah reputasi pengusaha itu atau kontraktor itu atau PT itu baik atau buruk, ya kan? Apakah pernah mengalami wan prestasi? Nah, kalau mengalami wan prestasi, kualitas pekerjaan buruk, itu mestinya kan tidak bisa dimenangkan tendernya. Kedua, persoalan kedua adalah ada persyaratan, misalnya harus ada bank garansi. Nah, bank garansi ini kan dipatuhi atau tidak, sehingga kemudian tidak ada proyek-proyek yang bagus. Contoh lah yang konkret, rejim masa lalu misalnya yang di samping saya ini, proyek Panggung Apung 15 miliar 2017-2018. Toh jadinya cuma begini di bawah 1 miliar, kemudian APH juga tidak bertindak, sudah dilaporkan di Kejaksaan, di Polda, tidak ada tindakannya. Bupati, Salah satu contoh Pak ya? Salah satu contoh, bupati yang baru juga sama. Mestinya kan bupati baru bisa melakukan tindakan, memanggil kontraktornya untuk mengembalikan uang kalau kemudian tidak dilaporkan pada unsur tindak pidana korupsi, atau melalui BPK mekanismenya, atau melalui inspektorat. Ini semua tidak jalan. Karena apa? Karena bupatinya juga sebenarnya hanya basa-basi demi kepentingan rakyat, demi pemerintahan yang bersih. Kalau demi pemerintahan yang bersih, bupatinya kemudian juga konsisten dengan jualan masa lalu, nah, tidak terjadi monopoli proyek. Jadi monopoli proyek ini akan terjadi. Nah, mungkin tidak satu kontraktor bisa menangkan 4 atau 3. Mungkin kalau memang perusahaan lain pesaingnya juga tidak ada yang memenuhi kualifikasi, misalnya laporan keuangannya tidak sehat, itu kan menjadi penilaian oleh tim atau Pokja ini kan yang menangani proyek. Nah, kalau laporan keuangan perusahaan juga tidak bagus atau cukup buruk, kenapa kemudian bisa menang tender? Itu juga tadi saya ceritakan bank garansi. Kalau dia tidak punya bank garansi, tidak mampu juga, kenapa harus dikasih proyek? Keempat, misalnya apakah pekerjaannya dia dilakukan disubkan lagi yang kemudian tidak terkendali. Nah, itu kan tidak boleh proyek-proyek yang menang tender yang miliar-miliar itu disubkan. Salah satu poin. Nah, kenapa sekarang kemudian boleh? Karena apa? Karena inspektorat juga ada di ketiak bupati kan gitu loh. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kontrol pengawasan juga ada di ketiak bupati, sudah menjadi harimau sirkus. Kemudian BPK juga bisa dikendalikan oleh bupati, kemudian APH juga bisa dikendalikan bupati. Ya resiko seperti ini terjadi monopoli proyek. Jadi salahkah perusahaan atau yang disebut dengan inisial D atau Dadang itu mendapat monopoli proyek? Menurut saya tidak salah, tidak apa. Karena begini, tidak ada perusahaan yang sebenarnya itu adalah nakal. Sebagai anak nakal, iya. Tetapi kuncinya adalah di pemerintahan itu sendiri. Nah, kalaupun dia juga bermain kasak kusuk, kemudian pemerintahnya bersih, tertib, dan lain-lain, transparan, tidak akan bisa. Jadi kuncinya sekali lagi adalah kepala dinas dan bupatinya. Kalau bupatinya kemudian juga pura-pura, wah kita kan tidak tahu, bagaimana tidak tahu gitu loh. Media massa semua memberitakan soal tadi itu. saya begitu Pak, Gitu loh. karena banyak media massa juga banyak yang menyampaikan temuan-temuan mereka di lapangan, bahwasanya proyek ini kok tidak baik, proyek ini kualitasnya buruk, tetapi dari pengawasan PUPR sendiri juga kelihatan seperti tutup mata. Itu gimana? Iya, problemnya begini, ada juga di Indramayu konsultan pengawas katanya, harusnya independen. Tapi itu kemudian yang ditunjuk atau yang mendapat persetujuan dari dinas. Nah, ini kan sudah bermain. Nah, ini juga terjadi konspirasi. Harusnya dia mengawasi, tetapi kemudian dia ikut menjadi pemain, ya kan, dengan kepala dinasnya. Kalau bupati kan pura-pura tidak tahu.
kan sudah didelegasikan kepada kepala dinas. Ya. Nah, nanti kepala dinas sudah didelegasikan kepada kabid, ada kabid jalan, kabid apa namanya, kabid bangunan. Iya, tata bangunan. Nah, iya, semua bermain. Misalnya soal jalan, infrastruktur jalan, semuanya kan di bawah standar. Lalu ada tidak alat pengecekan kualitas? Ada, gampang kok. Katanya sudah dilakukan dengan istilahnya pouring drill. Nah, tapi kok kenapa kualitas buruk dibayar saja? Gitu loh. Ketebalannya tidak memenuhi standar dibayar saja. Begitu juga gedung-gedung dan lain-lain. Jadi semua sudah bagaimana bermain. untuk memberikan perhatian terhadap kontraktor yang nakal ya, Pak? Ya, kalau Ya. seperti itu ya. Kalau Karena kemudian pengawasan juga tidak bupatinya apa namanya, berpikirnya waras ya, untuk kemajuan Indramayu, maka kepala dinas juga tidak akan berani. Memangnya ada kepala dinas berani korupsi kalau bupatinya waras? Kepala dinas itu korupsi bisa jadi bonekanya bupati, bisa jadi dia bermain di bawah tangan dengan bupati, bisa jadi kemudian bermain tapi bupati tidak mau tahu. Nah, itu persoalannya, inspektor tidak. Nah, ini kan kewenangan inspektorat dari APBD. Semua proyek yang ditangani oleh kontraktor itu ada dalam pengawasan inspektorat. Betul. Kemudian second lainnya ada di Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan, di bidangnya, di komisinya. Nah, kemudian ada pengawasan eksternal tiap tahun, BPK. BPK temuannya apa? Masa 2015 juga tidak jadi temuan, jalan-jalan yang buruk juga tidak jadi temuan, kemudian gedung yang mall juga yang buruk itu kualitasnya juga, Oke, MPP itu juga tidak jadi temuan. Banyak yang disampaikan oleh Pak sendiri, Termasuk kan artinya kan bagaimana supaya di Kabupaten Indramayu sendiri ini sesuai dengan mekanisme yang ada, jangan sampai terjadi adanya monopoli proyek, jangan sampai adanya dugaan pungli korupsi dan sebagainya. Bagaimana Pak supaya berjalan dengan sesuai dengan regulasi yang ada? Gampang, sederhana. Kalau mentalitas birokratinya waras, ya kan, bupatinya juga waras dalam tanda kutip bahwa dia apa namanya, ingin membuktikan pemerintahan yang bersih, maka kemudian itu bisa minimalisir ya penyimpanan. Nah, kemudian juga APH-nya, kalau APH-nya waras tidak akan berani. Ini kan APH juga bermain mata, kok dilaporkan juga tidak jalan. Iya. Banyak laporan kok, saya pernah nemuin beberapa kali, teman-teman juga tidak jalan. Nah, kuncinya di bupati. Pemerintahan bersih itu kuncinya di bupati. Kalau bupatinya waras, pemerintahnya tidak akan koruptif. Tapi kalau bupatinya mentalitasnya koruptif, ya kebijakan bupati ini semua kan nyaris semua kebijakan yang koruptif, kebijakan yang saya sebut TikTok itu yang tidak ada juntrungannya itu loh. Nggak, gini artinya Pak barangkali kan apa namanya, kepala dinas PUPR ini tidak layak ditempatkan di situ atau bagaimana? Bisa, kan begitu. Ada evaluasi soal Baperjakat, di mana kemudian apakah kepala dinas ini kemudian bisa dipertahankan atau kemudian harus dimutasi, atau dinojobkan atau diberi sanksi. Regulasinya ada, undang-undangnya jelas soal ASN gitu. Nah, tapi ini semua ini mata rantai ya, apa namanya, tangan-tangan setan yang berkelinggan. Nah, jadi kalau yang punya hak siapa? Inspektorat punya hak untuk merekomendasikan kepada apa namanya BKPSDM ya bahwa kepala dinas anu tidak memenuhi standar. Tapi bagaimana pengangkatan kepala dinas juga tidak melalui open bidding jalan oleh bupati, PLT kemudian setahun 2 tahun juga dipilih oleh bupati, padahal itu melanggar aturan. BPK tidak jadi temuan, inspektorat apalagi tidak punya keberanian. Lalu mengharapkan apa untuk masyarakat Indramayu bahwa daerahnya mau maju, pemerintahnya pelayanannya mau apa namanya, akuntabilitasnya bisa diperbaiki? Tidak ada, transparansinya juga tidak ada. Buktikan kalau bupati ngomong soal war-war di TikTok di mana bahwa pemerintah transparan, di mana bupati di apa namanya seminar di KPK mengatakan Indramayu sudah menerapkan sistem merit system. Bagaimana ceritanya? Itu kan kebohongan. Sampai sekarang itu pegawai tidak menggunakan merit system gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan berharap Indramayu ini akan maju bisa bersaing dengan daerah-daerah lain selama APBD itu dipahami kita dapat apa dari APBD. Ini kan birokrasi itu begitu, bupatinya juga mungkin begitu. Nah, makanya ya tidak jadi apa-apa. Semua yang diberikan kepada rakyat ini hanya karena atas nama atau keharusan harus ada bukti. Jadi semuanya dapat sampah semua gitu loh. Terus gini Pak, ketika banyak media juga
ingin mengkonfirmasi kepada pihak PUPR, apalagi khususnya dengan Kadis Asep Abdul Mukti ini, memang susahnya luar biasa Pak. Untuk masuknya saja itu seperti ada banyak benteng yang menghalangi di situ. Bagaimana kita untuk mendapatkan informasi dari dinas terkait seperti PUPR sendiri selama ini, dan juga banyak laporan-laporan yang masuk dari kawan-kawan media juga banyak ingin mengkonfirmasi dengan Kepala Dinas PUPR sendiri, juga sampai saat ini belum ada yang bisa menembus untuk memberikan tanggapannya kepada awak media. Ya, saya menerima keluhan banyak dari LSM, dari teman-teman media, katanya bahwa kepala dinas susah dikonfirmasi, tidak mau wartawan atau media dan lain-lain. Faktornya ada banyak penyebab, ya. Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya tidak diperbolehkan badan-badan publik seperti Dinas PUPR atau pendopo itu tidak membuka akses untuk kepentingan media, untuk kepentingan transparansi masyarakat yang kemudian publik mau nanya. Problemnya transparansi tidak ada, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu hanya undang-undang, karena tidak berani memberikan sanksi. Menteri Dalam Negeri saya tidak berani memberikan sanksi kepada bupati. Persoalan kedua, ada keluhan dari dinas-dinas juga. LSM media ini ujung-ujungnya minta duit, maka dia risih gitu loh, bukan mengkonfirmasi apa yang mau diinginkan. Misalnya proyek ini kok bagaimana tidak, ujung-ujungnya minta duit, ujung-ujungnya minta proyek. Nah itu juga salah satu penyebab kemudian terjadi seperti apa yang orang punya niat baik, media ingin punya niat baik, ternyata kemudian terhalang konfirmasinya. Padahal undang-undang itu sudah memfasilitasi. Tetapi ada pengalaman buruk oleh mereka yang mereka ceritakan itu, beberapa dinas keluarnya seperti itu, benar tidaknya kembali kepada wartawan gitu loh, kepada LSM. Nah kalau LSM-nya bersih, saya pikir kepala dinas welcome harusnya. Kalau tidak welcome misalnya, ya sudah diberitakan kan gitu loh. Artinya kan gini, itu kan terkait dengan oknumnya Pak. Ya. Kan oknumnya kan. Kalau saya istilah kata sesuai dengan profesionalisme saya sebagai jurnalis, ingin mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas PUPR, dan memang itu kenyataannya susah sekali Pak. Iya, makanya begini, ada getah yang harus diterima dampaknya oleh wartawan-wartawan atau jurnalis yang ingin baik, karena ada perilaku teman-teman yang kemudian hanya mencari uang, memeras, minta proyek dan lain-lain. Kemudian kalau kasus ini bisa dibarter, aman. Kalau tidak bisa dibarter, sehingga dampaknya adalah jurnalis yang mau baik susah dipahami oleh kepala dinas. Ngapain saya untuk bisa bertemu dengan wartawan? Toh sudah disediakan amplop, selesai, daripada mengganggu pekerjaan. Nah ini juga yang terjadi di Indramayu. Nah mestinya paradigma kepala dinas tidak begitu, kan tidak semua orang seperti itu. Tapi ini sudah terlanjur, ini namanya juga getah yang harus kita terima kan. Jadi ketika Pak Tosin ingin konfirmasi dengan benar, ternyata tidak bisa, karena citranya dirusak oleh teman-teman Pak Tosin sendiri, begitu, oleh teman-teman media sendiri, teman-teman jurnalis sendiri. Nah ini jurnalis lokal yang seperti itu. Ketika ingin katakanlah melanjutkan daripada pemberitaan yang sudah tayang, ingin katakanlah meluruskan ini di media yang betul-betul ingin meluruskan, itu membuat pelaporannya kemana Pak? Ya kan begini, harusnya kalau bupati itu kemudian retorikanya menjadi pemimpin, mendengarkan media-media yang waras tadi, yang memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan termasuk penyimpangan di UPR. Mestinya bupati berterima kasih dengan pemberitaan itu, maka dia bisa mengevaluasi kinerja kepala dinasnya. Inspektorat bisa juga sebagai bahan masukan, BKPSDM juga itu bisa sebagai bahan evaluasi, sehingga apakah kepala dinas itu dilanjutkan atau dimunjuk atau dimutasi atau dikasih peringatan. Nah ini semua tidak ada. Bupati tidak butuh dengan pemberitaan, malah risih kan kalau diberitakan berita yang miring terus yang terjadi di lapangan. Inginnya bupati disanjung-sanjung. Oh bupati punya keberhasilan katanya 1 hektar 20 ton gitu loh kan, baru dia kemudian bisa menyelesaikan stunting dalam waktu 1 tahun kayak tukang obat itu. Kemudian ada lagi misalnya tukang sulap itu kan, kecuali dusun karena sekali lagi, maka kalau
yang jadi bupati juga hanya basa-basi keinginannya, atau sebenarnya dia juga bukan pemimpin tapi penguasa, jangan berharap bahwa Indramayu akan bisa berkompetisi dengan daerah-daerah lain gitu loh. Oke, makasih banyak atas penyampaiannya Pak O. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Mungkin barangkali yang terakhir atau patah dua patah yang mau sampaikan lagi sebagai tambahan. Ya, jadi saya ingin mengingatkan bahwa transparansi itu menjadi kewajiban pemerintahan kalau pemerintahnya ingin disebut baik. Kemudian ada undang-undang keterbukaan informasi publik, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah, bagi dinas, bagi bupati kemudian tidak memberikan akses kepada siapapun yang membutuhkan informasi itu. Nah, kalau itu dilanggar, namanya ini pemerintahan yang koruptif, pura-pura bersih padahal itu semua borok semua dari atas sampai bawah. Itu kira-kira. Berharapnya gimana nih Pak O nih? Ya, harapannya yang dia berubah menjadi pemimpin, bukan menjadi penguasa. Berubah kemudian APBD untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perut dan untuk kekayaan masing-masing pihak gitu loh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak O Sama-sama. atas tanggapannya terkait dengan dugaan monopoli proyek yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan dengan adanya komentar-komentar dari Pak O Alam Baka, dinas-dinas terkait dan mengerti akan tujuan daripada kita di sini untuk menyampaikan dan memaparkan daripada apa yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu sebaiknya seperti apa. Itu saja pemirsa yang saya dapat sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.